Bayangkan kamu merayap dalam gelap total, hanya berbekal lampu kecil dan pistol. Bau tanah basah bercampur peluh memenuhi rongga hidungmu. Setiap tarikan napas terasa seperti bisa menjadi yang terakhir. Di atasmu, perang berkecamuk tanpa ampun. Di bawah tanah tempatmu berada, ada musuh yang menunggu dalam diam, ranjau yang tidak terlihat, dan lorong-lorong sempit yang bisa menjadi kuburanmu kapan saja. Inilah kehidupan Tunnel Rats, pasukan kecil yang tidak banyak disebut dalam buku sejarah, tetapi memikul ketakutan yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan tentara lain. Mereka memasuki dunia bawah tanah cuci, labirin kematian yang didesain untuk memerangkap siapapun yang cukup berani untuk masuk, dan banyak dari mereka tidak pernah kembali. Kisah mereka bukan sekadar tentang perang. Ini adalah cerita tentang ketakutan, kegelapan, dan keberanian yang akhirnya berubah menjadi trauma mendalam. Assalamualaikum teman-teman War Story. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang kuat untuk menjalani hari-hari kalian. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian adalah bahan bakar terbesar agar channel ini terus hidup dan berkembang. Sekarang, mari kita masuk ke cerita yang akan membuat kita menyadari betapa mahalnya harga sebuah keberanian di dunia bawah tanah Perang Vietnam. Kehidupan sebagai Tunnel Rats dimulai bukan ketika mereka merayap masuk ke bawah tanah, tetapi jauh sebelum itu, ketika mereka berdiri di mulut terowongan dengan detak jantung yang memukul-mukul dada. Setiap Tunnel Rat tahu bahwa kegelapan yang menanti bukan sekadar ketiadaan cahaya. Itu adalah dunia asing yang diciptakan musuh dengan kecerdikan sekaligus kekejaman. Ketika lampu kecil disorotkan ke dalam lubang sempit cuci, tanah tampak seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada peta, tidak ada jalan pulang. Yang ada hanyalah insting, napas yang teratur, dan keberanian yang dipaksakan. Para prajurit ini kebanyakan bertubuh kecil, memilih atau dipilih untuk memasuki tempat yang bahkan banyak orang tidak sanggup membayangkannya. Begitu mereka menuruni lubang itu, dunia luar lenyap, digantikan suara tetes air, desah tanah, dan keheningan yang menggerogoti keberanian perlahan-lahan. Gelap di dalam terowongan bukanlah gelap seperti mematikan lampu kamar. Ini adalah gelap yang terasa hidup, gelap yang menempel pada kulit, merayap di sela-sela jari, dan menggulung pikiran. Tunnel Rats harus merangkak dengan tubuh menempel tanah, merasakan dingin yang menusuk melalui seragam mereka. Banyak dari mereka menggambarkan sensasi itu seperti berada di dalam perut bumi, sebuah tempat yang tidak pernah dimaksudkan sebagai ruang hidup. Lorong-lorong itu sempit, kadang hanya cukup untuk satu tubuh melewati, sementara sebagian lainnya penuh jebakan, paku, granat, kabel tipis yang bisa meledakkan muatan, dan semua itu tersembunyi dalam kegelapan mutlak. Setiap maju 1 meter berarti mengundang maut, tetapi berhenti bukanlah pilihan. Misi mereka adalah menemukan, membersihkan, atau menghancurkan terowongan musuh. Namun, ketika cahaya lampu mereka meredup, mereka sadar bahwa di tempat ini, nyawa manusia sesungguhnya tidak lebih dari sekadar bayangan. Di dalam terowongan cuci, musuh bukanlah sosok yang bisa dilihat dengan jelas. Mereka adalah bayangan yang bergerak pelan, napas yang tertahan, atau jejak kaki yang samar di tanah basah. Viet Cong menguasai dunia bawah tanah ini seperti rumah mereka sendiri. Mereka membangun terowongan bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai tempat tinggal, ruang rapat, gudang amunisi, dan jalur serangan dadakan. Tunnel Rats tahu bahwa setiap tikungan bisa menjadi tempat musuh menunggu dengan pisau, AK-47, atau bahkan hanya keheningan yang cukup untuk memancing rasa takut. Tidak ada ruang untuk berdiri, apalagi berlari. Pertempuran di sini terjadi pada jarak sedekat detak jantung, kadang hanya 1 meter, kadang beberapa sentimeter. Dan yang lebih menyeramkan, tidak ada suara tembakan yang bergema luas. Semuanya tercekik dalam ruangan tanah yang sempit. Sebuah duel hidup dan mati yang berlangsung tanpa saksi,
tanpa sora kemenangan, tanpa waktu untuk berpikir. Perang di bawah tanah adalah perang yang dipandu oleh insting survival paling primitif. Viet Cong menyiapkan terowongan mereka dengan kecerdasan yang membuat banyak tentara AS terperangah. Ada ruangan-ruangan khusus untuk bersembunyi, jebakan yang dipasang di tempat paling tidak terduga, dan pintu-pintu rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mengenal struktur terowongan. Bagi Tunnel Rats, musuh bukan hanya manusia. Ranjau tersembunyi, ular berbisa, kalajengking, dan bahkan kawanan semut agresif bisa menjadi ancaman mematikan. Para pejuang Viet Cong sering meninggalkan jebakan sederhana namun kejam, seperti lubang kecil berisi bambu runcing beracun atau granat yang diikat dengan tali sebesar rambut. Dalam dunia perang normal, tentara bisa menilai ancaman dari suara, arah tembakan, atau laporan pengintai. Tetapi di terowongan ini, ancaman datang tanpa tanda. Satu langkah salah dapat mengakhiri hidup. Dan yang lebih menekan jiwa, Tunnel Rats tahu bahwa musuh mengenal setiap sudut terowongan, sedangkan mereka hanyalah pengunjung yang mencoba bertahan hidup. Salah satu pengalaman paling mengerikan bagi Tunnel Rats adalah ketidakpastian setiap tarikan napas. Lorong-lorong cuci, sempit, pengap, dan kadang hampir kehabisan oksigen. Terkadang, udara terasa begitu tipis hingga dada mereka seperti diremas dari dalam. Tidak jarang, lampu yang mereka bawa mulai meredup karena kelembaban tinggi, membuat mereka harus berhenti sejenak untuk memaksa diri tetap tenang. Tetapi bagaimana seseorang bisa tenang ketika ia tahu bahwa tepat di depan ada ranjau, jebakan, atau musuh yang menunggu? Banyak Tunnel Rats menggambarkan setiap langkah di terowongan sebagai pertempuran melawan diri sendiri. Ketakutan bukan lagi sekedar perasaan, ia berubah menjadi entitas yang menempel pada kulit, menekan leher, dan memeluk mereka dari belakang. Bahkan suara napas sendiri terasa terlalu keras, seolah dapat mengundang musuh. Terperangkap dalam ruang selebar bahu dengan tanah yang menutup dunia di segala arah membuat siapapun bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Selain udara yang minim, bau di dalam terowongan seringkali menjadi sumber trauma tersendiri. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau keringat, karat amunisi, sisa makanan, bahkan tubuh yang telah lama mati dan tertimbun. Dalam gelap, indera penciuman menjadi lebih tajam, dan bau-bau itu seolah menyatu, membentuk atmosfer yang menyesakkan. Beberapa Tunnel Rats mengalami halusinasi, mendengar suara-suara, atau merasakan kehadiran yang tidak nyata. Oksiden yang kurang dapat menyebabkan pusing, mual, dan kehilangan keseimbangan. Namun, mereka tetap harus maju, merangkak dengan tangan yang terus menggali untuk memberi ruang bergerak. Satu-satunya hal yang mereka genggam adalah pistol 45 atau revolver, senjata yang sebenarnya terlalu kuat untuk ruang sempit karena suara tembakannya bisa memekakkan telinga sendiri. Tetapi tanpa itu, mereka tidak memiliki apa-apa untuk melawan. Di dunia bawah tanah ini, bahkan bernapas pun terasa seperti perjudian antara hidup dan mati. Cuci dikenal dengan berbagai jebakan perang darat yang brutal, namun di bawah tanah, semuanya menjadi lebih menakutkan karena penglihatan sangat terbatas. Jebakan yang dibuat Viet Cong tidak hanya bertujuan membunuh, tetapi juga merusak mental musuh. Ada jebakan yang dirancang untuk melukai ringan, namun memaksa tentara AS berteriak dalam kesakitan, dan teriakan itu bisa memberitahu musuh lokasi mereka. Di tunnel, hal ini berarti kematian. Tunnel Rats menghadapi pintu jebakan yang menyamar sebagai dinding, lubang tikus palsu, hingga jebakan yang memaksa korban terhimpit tanah. Mereka harus meraba, bukan melihat. Mereka harus mendengarkan, bukan berharap. Banyak Tunnel Rats menggambarkan pengalaman menemukan jebakan sebagai momen ketika waktu berhenti, ketika suara jantung sendiri terdengar seperti pukulan jenderang perang. Mereka belajar bahwa setiap sentimeter tanah dapat menyimpan niat mematikan. Lebih mengerikan lagi adalah jebakan psikologis. Viet Cong terkadang meninggalkan boneka, potongan pakaian, atau benda-benda yang seolah-olah milik prajurit AS yang hilang. Tujuannya untuk mengguncang mental dan membuat Tunnel Rats bertanya-tanya, apakah mereka akan bernasib sama? Beberapa terowongan sengaja dibuat begitu sempit sehingga prajurit hanya bisa bergerak dengan satu tangan, membuat mereka terjebak dan rentan.
Ada pula ruangan kecil yang dipenuhi asap atau gas berbahaya dari sisa-sisa masakan. Di ruang seperti itu, penglihatan menjadi buram, tenggorokan perih, dan pikiran mulai panik. Inilah perang yang tidak terlihat, perang untuk mempertahankan kewarasan. Setiap jebakan bukan hanya ancaman fisik, tapi serangan langsung ke mental para tunnel rats. Dan perlahan-lahan, tekanan itu mulai menghancurkan mereka dari dalam. Banyak tunnel rats yang kembali dari perang tidak lagi menjadi orang yang sama. Tubuh mereka mungkin selamat, tetapi jiwa mereka tetap terjebak di terowongan. Mereka sering terbangun di malam hari, merasa seolah-olah masih berada dalam gelap, merangkak, mencari jalan keluar. PTSD tidak lagi sekedar istilah medis, itu adalah bayangan yang mengikuti mereka setiap hari. Banyak dari mereka tidak mampu berada di ruang tertutup, karena tubuh mereka langsung mengingat ketakutan lama. Bahkan suara tetesan air di kamar mandi bisa membangkitkan ingatan tentang terowongan yang lembab. Dan yang paling menyakitkan adalah rasa bersalah. Mereka bertahan hidup sementara banyak rekan-rekan mereka tidak pernah kembali. Ini adalah beban yang tidak bisa dihapus oleh waktu, apalagi oleh kata-kata. Saat kembali ke rumah, banyak dari mereka merasakan keterasingan yang dalam. Bagaimana mungkin mereka menjelaskan apa yang mereka alami, ketika kebanyakan orang bahkan tidak dapat membayangkan sempitnya ruang di mana mereka bertempur. Mereka menjadi manusia yang hidup di dua dunia nyata dan dunia gelap yang terus mengintai dalam pikiran. Banyak yang mencoba mengabaikan trauma itu dengan bekerja keras, minuman keras, atau mencoba lupa. Tetapi masa lalu selalu kembali. Tunnel rats tidak hanya bertarung dalam perang, mereka terus bertarung setelah perang usai. Dalam cara yang paling menyedihkan, terowongan cuci tetap mengurung mereka, bukan secara fisik tetapi dalam ingatan yang tidak mau hilang. Keberanian tunnel rats sering tidak diberi penghargaan sebagaimana mestinya. Mereka bukan pasukan besar dengan senjata canggih, bukan pilot yang membawa pesawat tempur megah. Mereka hanyalah prajurit-prajurit kecil yang merangkak ke dalam perut bumi demi mencegah lebih banyak korban di atas. Setiap misi mereka menyelamatkan nyawa ratusan tentara lain, tetapi jarang sekali ada kamera atau wartawan yang mendokumentasikannya. Mereka bekerja dalam sunyi, berhadapan langsung dengan maut, mematahkan rasa takut mereka sendiri demi menjalankan tugas. Namun di balik keberanian itu, ada kesedihan yang mendalam. Mereka tahu bahwa misi seperti ini hampir selalu berarti kembali dengan luka, baik fisik maupun mental. Dan meski mereka melakukannya berulang kali, dunia di luar terowongan jarang memahami harga yang harus mereka bayar. Keberanian mereka bukanlah keberanian yang penuh sorak kemenangan. Ini adalah keberanian yang penuh bisikan doa, keberanian yang dipaksa untuk hadir dalam kegelapan. Mereka tidak memiliki jaminan kembali hidup, tetapi tetap masuk. Mungkin karena loyalitas, mungkin karena tugas, atau mungkin karena mereka tahu, jika bukan mereka, maka rekan-rekannya yang lain akan mati. Dan itu adalah beban yang lebih berat daripada rasa takut. Inilah kisah sedih yang jarang diceritakan, bahwa sebagian pahlawan terbesar Perang Vietnam tidak pernah berlari di medan perang, tetapi merangkak dalam sunyi di bawah tanah. Dan banyak dari mereka tidak mendapatkan kedamaian yang mereka perjuangkan untuk orang lain. Teman-teman War Story, dari kisah Tunnel Rats kita belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang berdiri tegak. Terkadang, keberanian adalah tentang bertahan dalam kegelapan, tetap bergerak meski hati penuh ketakutan, dan menghadapi hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai kehidupan, kedamaian, dan orang-orang yang berjuang dalam diam. Semoga Allah selalu menjaga kalian, memberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang kuat menghadapi cobaan hidup. Jika cerita ini menyentuh kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang mengetahui betapa beratnya sejarah yang tidak pernah ditulis lengkap. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya, hanya di War Story.